Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, jadi semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi ingat selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan ikuti protokol kesehatan ya. Nah, bagaimana suaranya Ibu? Apakah bisa terdengar jelas ya? Bisa, Bu. Dengan jelas, Bu. Nah, wajahnya Ibu bisa terlihat dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh iya, ya bagus ya. Nah, jadi kalau Ibu lihat di room, jadi di sini ya sudah lengkap. Walaupun tadi Ibu ada SMS dari teman kalian, beberapa teman kalian itu tidak bisa hadir, katanya mengikuti KSN. Ya, jadi bagus di sini sudah hadir nih, Ibu lihat semua ya. Jadi memang Ibu harapkan setiap pembelajarannya Ibu kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalian masih tetap semangat ya belajar ini. Kebetulan jadwal Semangat lah, Bu. Semangat, Bu. Semangat sekali, Ya, Bu. bagus ya. Oke, anak-anak coba dibuka dulu semua kameranya ya. Ya, coba dibuka dulu semua. Ya, coba yuk. Ibu mau screenshot dulu. Ya, senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Coba halaman 2-nya. Ya. Oke, sudah semua pasang kamera ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jadi alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa dulu ya. Nah, silakan ketua kelas, coba Mas, coba pimpin doanya. Ya, baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Ge. Oke, anak-anak, jadi untuk pertemuan kita kali ini, jadi kita memulai bab baru ya, jadi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi khusus untuk pertemuan kita kali ini, jadi kita akan membahas tentang konversi sudut. Nah, jadi untuk itu, pertama di sini kalian harus ingat terlebih dahulu, dari judulnya saja sudah konversi sudut. Ya, berarti kalian di sini harus tahu apa itu sudut. Ya, harus ingat dulu ya pengertian sudut itu apa. Coba di antara kalian, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Saya, Bu. Virgio. Saya, Bu. Ya, Yulia, Bu. Virjo, ya coba Virjo duluan angkat tangan, coba. Menurut saya, sudut merupakan daerah yang terbentuk dari dua buah garis lurus. Ibu, sekian, Daerah Bu. yang terbentuk dari dua buah garis lurus. Oke, coba yang lain. Ada yang mau unjuk pendapat? Saya, Bu, Teman Freddy. Siapa nih? Oh, Fedi ya. Menurut saya, daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpitan. Yang titik pangkalnya berimpitan. Ya, Ya, Bu. mungkin yang lain? Ingat tentang sudut? Saya, Bu. Ya, siapa Saya, nih? Yulia. Yulia ya. Jadi, sudut adalah pertemuan ruas garis lurus yang saling berpotongan. Pertemuan dua garis lurus yang saling berpotongan. Iya, Bu. Yang lain gimana? Sama, Bu. Sama. Saya sama kayak Ya, lu. Bu. Oh iya. Ya, jadi kalian masih ingat ya pengertian sudut ya. Jadi sudut itu adalah apa? Daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya itu saling berimpit. Ya, jadi dia berpotongan, itu boleh juga pertemuan dua garis itu saling berpotongan. Nah, sekarang di awal ini Ibu berikan dulu kalian sejenis game ya. Jadi untuk mengingat kembali materi prasyarat ini. Nah, coba Ibu share dulu.
Sudah terlihat ya di tempat kalian? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Jelas, Bu. Bentar ya. Iya, Bu. Ya, coba anak-anak silahkan coba join. Oke, baru 11 orang. (16, 17 peserta. Oke, siap ya? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke. Ya, siapa nih dapat ranking 1 nih? Ya, ini hasilnya ya. Oke, kalau Ibu lihat ada beberapa memang sudah lumayan, ini betul ya. Oke. Siapa nih yang pertama nih? Divya, Yulia, Happy Anna. Ya. Oke, coba Ibu lihat dulu.
Nah, untuk soal nomor 1 nih. Yang mana yang merupakan sudut? A, C, dan AC dan A, F. C, dan F, Bu. C dan F. F. C dan F. 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 C dan F. A-nya bukan? Hanya sudut juga. A-nya termasuk Oh, juga, Bu. A termasuk sudut. Ya, yang B kenapa bukan nih ya? Tidak Karena berpotongan, Bu. Tidak berpotongan berpotongan. dan pangkalnya tidak berhimpitan, Bu. Pangkalnya tidak. Kalau yang D ini kenapa bukan? Bukan garis lurus. Bukan garis lurus. Ya, oke. Kalau Ibu lihat sudah banyak itu yang betul. Nah, untuk yang nomor 2 nih. Nah, Ibu cuma mengingatkan kembali nih ya. Di antara merupakan pernyataan yang salah nih, Bu. Soalnya ya, yang mana nih merupakan pernyataan yang salah? yang 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4, Bu. Ya, kenapa 2 salah nih? Karena sudut lancip tuh kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Ya, Iya, Bu. ya disebut kurang dari 60 ya dibilang. Terus yang 4. Kenapa nih salah nih? Karena sudut lurus besarnya 180 derajat. Iya. Oke. Terus ini yang merupakan sudut yang terletak di kuadran kedua. 20 derajat. 10 derajat. 20 derajat. Ya. Nah, jadi anak-anak, jadi kalian itu harus ingat ya materi-materi prasyarat sebelum kita sebentar belajar tentang konversi sudut. Ya. Oke, jadi sudah bagus, sudah banyak itu yang ingat. Oke. Oke, terlihat ya di tempat kalian? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Ya. Terlihat, Bu. Nah, jadi seperti apa yang aku bilang tadi, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang konversi sudut ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yuk kita simak sama-sama ya. Jadi untuk menentukan ukuran sudut dalam derajat dan radian, kemudian menentukan konversi sudut, kemudian untuk menentukan ukuran sudut ini dalam menyelesaikan masalah konstektual, kemudian dapat menggunakan konsep konversi sudut untuk menyelesaikan masalah konstektual. Nah, kemudian adapun manfaat, jadi manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita belajar tentang sudut ini. Nah, coba perhatikan dulu untuk gambar yang pertama. Gambar apa itu anak-anak? Kapal. Kapal laut, Bu. Iya, Bu. Nelayan, Bu. Nelayan ya. Jadi misalkan saja ya, jadi di sini anggap saja ada seorang nelayan itu pergi berlayar ke laut. Nah, kemudian bagaimana kira-kira caranya nelayan itu untuk sampai di daratan? Nah, tentu nelayan ini harus tahu arah ya. Nah, jadi bagaimana kira-kira caranya nelayan ini menentukan arah? Dengan alat, Bu. Dengan alat, Bu. Alat. Alat. Kompas, Bu, alatnya, Bu. Kompas, Bu. Oh, kompas, dengan alat kompas. Kalian pernah melihat kompas? Pernah, Bu. Pernah. Bentuknya sudah tahu berarti ya, kompas itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Isi apa di dalam kompas itu? Di magnet. Magnet, Bu. Jarum. Apalagi Ada jarum juga. kompas. Jarum. 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 Nah, Ada. ya, jarum. Nah, jarum itu menunjukkan arah mata angin ya. Nah, jadi bagaimana nanti caranya menentukan antara arah mata angin satu dengan arah mata angin yang lain. Jadi dia akan membentuk sudut. Nah, berapa sudutnya? Itulah yang akan kita pelajari. Nah, kemudian manfaat yang kedua, nah, itu ada jam dinding ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi dalam jam dinding itu terlihat juga ada angka-angkanya. Nah,
Bisakah kalian menentukan besar sudut antara angka yang satu dengan angka yang lain? Nah, jadi seperti itu. Itulah yang akan kita pelajari sekarang. Jadi manfaat yang lain itu banyak sekali ya, manfaat kita belajar tentang sudut, gitu ya. Nah, kemudian di sini adapun aktivitas kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi biar ada kalian gambaran ya. Jadi Ibu berikan dulu ilustrasinya. Jadi yang pertama itu ada kegiatan literasi. Nah, jadi di sini di Classroom itu sudah Ibu share, ada modul, kemudian ada video pembelajaran. Nah, video itu ya Ibu buat sendiri ya, biar kalian lebih tertarik lagi dan ingat sama wajah gurunya. Jadi Ibu tampilkan wajahnya Ibu di situ, ya. Kemudian nanti akan ada diskusi kelompok. Nah, jadi kegiatan diskusi ini akan kalian lakukan nanti di Classroom. Nah, jadi setelah ini nanti kalian keluar dulu dari Zoom, ya. Kemudian melakukan diskusi di Classroom. Nah, setelah itu, setelah kegiatan diskusi, kalian akan melakukan presentasi. Nah, presentasi ini kalian kembali lagi join ke Zoom, ya. Nah, kemudian yang terakhir, nanti Ibu akan berikan kalian kuis. Gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu tentang kegiatan kita hari ini, aktivitas kita hari ini. Biar kalian nggak bingung nanti. Ibu suruh Tidak, Bu. keluar, Tidak, Bu. Paham. Sudah jelas. paham? Ya. Biar nggak sampai Bu. nanti Ibu suruh keluar dari Zoom, terus-terusan nggak muncul-muncul lagi. Ya. Nah, jadi biar ada gambaran kalian untuk kegiatan kita hari ini ya. Nah, jadi Ibu berikan ini gambar sedikit dulu. Gambar apa yang terlihat di tempat kalian tuh? Gambarnya Pak Presiden. Sedang memanah, Bu. Sedang memanah. Mana? Ada Pak Bisa Presiden terlihat juga. ya gambarnya siapa itu? Bisa, Bu. Presiden. Presiden, Bu. Pak Oh iya, Jokowi. kalian sudah kenal ya dengan Bapak Presiden. Siapa nama Bapak Presiden kita? Pak Jokowi. Sampai nanti kalian nggak tahu ya. Nah, jadi misalkan dalam gambar tersebut ada Bapak Presiden itu sedang mengikuti sebagai penggembira dalam lomba panahan. Nah, bisakah kalian menentukan berapa ukuran sudut atau sudut yang dibentuk antara anak panah dengan tali busur? Nah, ini permasalahan inilah yang akan kita bahas di Classroom, gitu ya. Jadi di OKPD sudah Ibu tampilkan di situ permasalahan. Jadi sebentar silahkan kalian diskusikan. Kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Jadi sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Bisa kalian lihat di situ kelompoknya. Jadi nanti kalian komen atau diskusi di sana ya, di Classroom. Oke. Kira-kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Bu. Dari saya Semuanya tidak, Bu. Tidak, Bu. jelas, Bu. Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Bu, sudah Sudah jelas. jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, berarti kalian boleh keluar dari Zoom, kemudian buka Classroom-nya. Jadi cari kelompoknya masing-masing, ya. Di situ kalian diskusi. Jadi Ibu juga membimbing nanti di situ. Nah, kemudian diingat ya, sebelum kalian diskusi, ingat kalian isi link absensinya, oke? Ya, jadi link absensi Baik, Bu. juga Nggih, sudah Bu. Ibu share di Classroom. Oke, silahkan kalian boleh dulu keluar dari Zoom ini dan lakukan aktivitas diskusi di Classroom. Baik, Bu. Baik, Terima Bu. kasih. Baik, Bu. Baik, Terima kasih, Bu. Bu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi.
Baik anak-anak, sudah semua nih join ya? Oke, anak-anak sambil menunggu teman yang lain untuk join ya. Nah, jadi tadi sudah Ibu pantau di classroom-nya, ya jadi sudah bagus ya.
Jadi sudah semua mau aktif untuk berdiskusi, menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan ya. Oke, kita bisa mulai ya untuk presentasinya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi ingat nanti dibuka mic-nya kalau mau presentasi ya. Oke, kita mulai dari permasalahan yang nomor 1. Coba kelompok siapa yang mau ini? Saya, Bu. Siapa nih? Asti ya? Iya. Ya, Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izin share screen Ibu. ya silahkan. Asti kelompok 5 ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah diperbesar sedikit. Asti. Terbesar lagi sedikit. Ya, sudah. Ya, silahkan Asti. Berdasarkan gambar yang kelompok kami amati untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaan yang pertama, tanda panah ke atas ini menunjukkan tali busur. Kemudian tanda panah ke bawah menunjukkan anak panah. Kemudian ini merupakan sudutnya. Dan pertanyaan nomor 2, gambar yang kami dapatkan adalah gambar segitiga siku-siku. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sudutnya bisa 60 derajat atau bisa juga selain itu. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok 5 ya. Asti perwakilan dari kelompok 5. Nah, begitu hasilnya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Gimana? Permisi, Bu, saya izin jawab. Oh ya, gimana? Siapa ini? Divya, Bu. Divya ya. Silahkan gimana Divya? Untuk yang nomor 3 itu katanya 60 derajat atau bisa sudut yang lainnya. Itu memang benar, Bu. Tadi saya coba di GeoGebra, itu sudutnya tergantung seberapa kita memanahnya, rentang memanahnya. Oh iya, sudah dapat mencoba berarti Divya ya? Iya, Bu, di GeoGebra. Ya, bisa ditunjukkan Divya? Baik, Bu, bisa. Izin share screen, Bu. Iya. Apa sudah terlihat, teman-teman? Masih proses. Ya. Sudah Divya. Alvia. Jadi Sudah, ini Divya. kalau kita geser-geser slidernya, itu sudutnya berubah-ubah. Itu sama dengan ketika seberapa kita merentangkan panahnya. Kalau 60 derajat, segini. Sudah, Bu? Ya. Oke. Ya, jadi gambar yang didapatkan itu tetap sama ya? Iya, Bu, segitiga siku-siku. Ya, itu ada garis bantu itu ya. Garis bantu siku-siku itu antara apa namanya? Tali busur dengan anak panah. Jadi sudut yang didapatkan bisa berubah-ubah ya. Iya. Oke. Untuk yang kelompok lain bagaimana? Sudah sempat mencoba GeoGebra-nya ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ya. Bu. Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan ke permasalahan yang kedua? Bisa di-stop, Bu? Bisa Bu. Ya, silahkan. Stop dulu. Terima kasih. Ya. Yuk, untuk yang kedua. Jadi ukuran sudut dalam derajat. Coba kelompok siapa yang mau untuk presentasi? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Mas, Bu. Ya, silahkan Kak Mas.
Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu, apa sudah terlihat? Ya, sudah. Udah, Gek, Mas. Ya, Ge. Ya, yuk gimana? Jadi di sini ukuran-ukuran sudut dalam derajat. Derajat itu nama satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran sudut. Satuan ini disebut juga satuan sudut sesagesimal, yaitu membagi keliling lingkaran menjadi 360 bagian yang sama. Setiap bagian disebut 1 derajat. Di sini satu putaran sama dengan 1 keliling lingkaran, yaitu 360 derajat. Di sini 1/4 putaran sama dengan 1/4 keliling lingkaran, yaitu 90 derajat. Lalu 1/2 atau setengah putaran sama dengan setengah keliling lingkaran sama dengan 180 derajat. Lalu di sini 1/360 putaran sama dengan 1/360 keliling lingkaran sama dengan 1 derajat. Iya, itu jawaban dari kelompoknya Mas. Untuk yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama, Sama, Bu. Bu. Ya, Sama, sama, Bu. Bu. Jadi Sama, awalnya Bu. itu satu putaran itu 360 derajat ya. Sehingga untuk mencari seperempatnya tinggal kalian kalikan dengan 360. Ya, nah, jadi patokannya di sini adalah satu putaran itu. Oke, kalau sudah untuk yang permasalahan yang kedua, coba lanjut ke soal yang ketiga. Ya, silakan boleh di stop, Ge. Yang ketiga, kelompok siapa nih? Saya, Bu. Virgio. Ya, Virgio. Ya, silakan. Izin share screen, Bu. Ya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, tapi diperbesar Sudah, sedikit. Virgio. Gio, diperbesar. Ya, diperbesar dikit. Nah, Sudah ya? ya, sudah. Baik, saya akan jelaskan. Sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur AB dengan jari-jari. Maka rumus sudut AOB dapat dirumuskan dengan panjang AB dibagi dengan jari-jari. Nah, jika panjang busur AB sama panjang dengan jari-jari OA dan OB, maka sudut AOB dapat dirumuskan dengan jari-jari per jari-jari atau 1 radian. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu sudut 1 radian merupakan sudut yang terbentuk saat busur dan jari-jari memiliki panjang yang sama. Baik, sekian, Bu. Oke, itu dari kelompoknya Virgil. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Ya, tadi juga Saya sudah. sama kayak Virgio. Ya, sudah Ibu arahkan di forum juga ya. Jadi Ya, Bu. untuk menentukan sudut dalam 1 radian itu ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke Sudah boleh persoalan. berhenti, Bu. Ya, boleh. Silakan di stop. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut untuk hubungan antara derajat dan radian. Ya, kelompok siapa nih? Saya, Bu, dari kelompok 2. Kelompok 2 ya. Siapa ini? Nirayani. Oh ya, Nira. Ya, silakan Nira. Izin share screen, Bu. Ya, silakan.
Jadi hubungan derajat dengan radian, ketika kita mencari radian dari 0 derajat, yaitu sama dengan 0 radian. Ketika kita mencari radian dari 15 derajat, caranya adalah 15 kali pi per 180, sama dengan 112 pi radian. Untuk yang ketiga, mencari radian dari 30 derajat, yaitu 30 dikali pi per 180 sama dengan 1/6 pi radian. Untuk mencari radian dari 45 derajat, yaitu 45 kali pi per 180 sama dengan 1/4 pi radian. Untuk mencari radian dari 60 derajat, yaitu dengan cara 60 kali pi per 180 sama dengan 1/3 pi radian. Untuk mencari radian dari 75 derajat, dengan cara 75 kali pi per 180 sama dengan 5/12 pi radian. Dan seterusnya, juga seperti itu. Bisa dilihat? Ya, oke. Nah, itu dari kelompoknya Nira ya. Coba diperhatikan coba kelompok yang lain. Ya, apakah jawabannya sama dengan kelompok Nira atau mungkin ada kelompok lain yang punya jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Dari kelompok saya sama, Bu. Bu, seperti ini. Sama, Bu. Seperti ini Rayani. Sama? Ya, sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Ada yang sudah mengecek jawaban ini, hubungan antara derajat dan radian ini dengan GeoGebranya ya? Saya, Bu, sudah mengecek. Siapa nih? Siapa nih? Saya, Bu, Yulia, Bu. Yulia ya. Nira bisa di stop. Baik, Bu. Ya, Bu, saya izin share screen, Bu. Boleh? Ya, silahkan, silahkan. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Yulia. Sudah, Udah, Yulia. Yulia. Dah, Yulia. Jadi di sini saya masukkan nilai-nilainya sesuai dengan soal yang tertera di LKPD. Dan ini dapat membantu kita untuk mencari hasil perbandingannya, Bu. Jadi hasilnya akan tetap sama. Jadi untuk soal nomor 1 itu di LKPD adalah sudutnya 0 derajat. Jika di sini diklik jawabannya itu adalah 0, maka jawabannya akan benar. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 di sini tertera sudutnya 15 derajat. Nah, 15 derajat itu adalah 1/12. 1/12. Saat diklik dan jawabannya benar. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu sudutnya 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat itu 1/6. 1/6 radian. Saat diklik untuk mengecek itu benar 0,17 pi radian. Selanjutnya yaitu sudut 45 derajat. Nah, sudut 45 derajat itu adalah 1/4 pi radian. 1/4 pi radian. Nah, saat dicek dan hasilnya benar 0,5. Untuk nomor 5 yaitu 60 derajat. 60 derajat itu 1/3 pi radian. 1/3 pi radian. Saat dicek dan hasilnya benar 0,33 pi radian. Dan seperti itu seterusnya jika dicek dengan GeoGebra, apabila dibandingkan dengan cara mencari manual dan hasilnya akan tetap sama, Bu. Sudah, itu yang dapat saya cek menggunakan GeoGebra, Bu.
Oke, ya jadi berarti Yulia sudah mengecek pakai GeoGebra ini ya. Nah, jadi Iya, sudah, Bu. GeoGebra ya. Dengan GeoGebra ini membantu kalian untuk menemukan atau mengecek jawaban yang kalian sudah dapatkan ya. Iya, Bu. Nah, oke. Ya, kelompok yang lain bagaimana? Ada pertanyaan dulu untuk persoalan yang ini? Tidak, Bu. Untuk kelompok saya tidak, Bu. Ya tidak, Bu. Sudah. Bisa ya dipahami ya? Bisa. Oke, oke, kalau sudah kita lanjutkan ke persoalan yang terakhir ini. Apakah bisa di stop, Bu? Ya, ya silahkan. Silahkan di stop. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok siapa gantinya Saya nih? dari kelompok. Yang terakhir nih. Saya dari kelompok 3. Siapa nih? Jenny. Ini, Ma. Ya, ya. Ya, Bu. Silakan. Izin untuk share screen ya, Bu. Ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Ya. Jenny, Ma. Sudah. Sudah, Jenny, Ma. Dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3, pada sebuah biang lala diberi 12 tempat duduk dengan jarak yang sama besar. Tentukan besar tempat duduk biang lala satu ke yang lainnya, nyatakan dalam radian dan derajat. Satu putaran lingkaran besarnya 360 derajat. Karena ada 12 tempat duduk, jadi kami bagi 360 dengan 12, jadi mendapatkan hasil 30 derajat. Kami juga menuliskan dalam bentuk radian, yaitu 30 dikali pi per 180 dan mendapatkan hasil 1/6 pi rad. Dan kami dapatkan jawabannya dalam bentuk derajat, yaitu 30 derajat, dan dalam bentuk radian 1/6 pi rad. Sekian, Bu. Iya. Oke, itu dari kelompoknya Jenny. Kelompok yang lain bagaimana untuk persoalan yang terakhir ini? Sama, Bu. Sama, Bu. Saya Hasilnya sama, Bu. 1/6 pi ya. Iya. Ada yang dalam Iya, bentuk Bu. desimal hasilnya? Ada yang belum dalam bentuk desimal mendapatkan jawabannya? Kalau dalam bentuk desimal berarti tinggal diganti pi-nya ya. Iya. 6 dikalikan dengan pi itu. Oke, silahkan di stop dulu. Oke, berarti sudah semua kelompok melakukan presentasi ya? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yuk berikan tepuk tangan dulu untuk perwakilan dari masing-masing kelompok, yuk. Ya, dan juga untuk semuanya nih, kasih tepuk tangan dulu. Karena sudah mau berdiskusi dengan dengan bagus ya, baik di forum maupun di sini sudah mau kalian aktif. Karena nilai keaktifan kalian ini juga Ibu rekam ya. Jadi setiap kegiatan kalian itu Ibu masukkan nilai di sini, gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pahami, Bu. Pahami, Bu. Oke. Nah, dari permasalahan yang sudah kita bahas, coba dari kalian mungkin ada yang bisa untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas? Saya, Bu. Jangan ribut gitu. Ya, ada yang bisa membuat kesimpulan? Coba. Saya, Bu Divya. Jangan malu-malu ya. Ya, Divya, coba gimana? Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, sudut itu bisa dinyatakan dalam satuan derajat dan radian. Satu putaran besarnya 360 derajat, sehingga satu derajat adalah 1/360 putaran. Kemudian sudut satu radian adalah sudut yang dibentuk ketika panjang busurnya sama dengan jari-jarinya. Terima kasih, Bu.
Ya, itu kesimpulan dari Divya. Coba ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Saya Happy Ana, Bu. Happy Ana, ya silahkan Happy. Jadi hubungan antara derajat dan radian adalah 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Sedangkan 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Terima kasih. Oke ya, jadi bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya, jadi untuk kita belajar tentang sudut itu bisa dinyatakan dalam derajat, bisa dinyatakan dalam radian. Oke. Nah, kemudian di sini hubungan antara derajat dan radian, jadi 1 derajat itu besarnya adalah pi per 180 rad, kemudian kalau 1 radian itu adalah 180 per pi. Oke. Ya, sampai di sini bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari kalian. Siap, dari saya tidak, Bu. Dari saya tidak, Bu. Ya, Bu. Saya juga no, Bu. Suka ya belajar matematika ya? Ada yang masih takut nih belajar matematika? Tidak, Bu, Bu. kalau ngerti. Tidak, Bu. Saya Berarti seru. Buat saya, Bu. Paham soalnya, Bu. Iya. Jangan nanti takut sama gurunya ya. Dan doakan gurunya yang macem-macem nih. Ya. Matematika. Ya, Bu. Dosa itu, Bu. Dosa. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang ini. Oke, terlihat nggak di tempat kalian? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Gambar apa itu anak-anak yang kalian lihat? Ada orang Gedung, Bu. Orang berdiri. Bapak sama anaknya, ada bangunan Yang dan bendera. halaman yang luas. Ada tiang Ada tiang bendera. Ada. Nah, jadi kira-kira kita akan membahas materi apa ya selanjutnya ini? Nah, dari gambar PPKN. tersebut. Ya, materi apa? PPKN mungkin, Bu. PPKN? Dari ada benderanya itu, Bu. PPKN. Oh, PPKN dihubungkan dengan matematika ya? Bisa aja, Bu. Sikap nasionalis ya di situ ya? Jelas, Bu. Oke. Ini mencari tinggi gedung, Bu. Tinggi gedung. Atau nggak Tinggi tiang juga bisa. Tinggi tiang. Tiang bendera. Oke. Atau jarak orang ke sampai tiang bendera. Oh, menentukan jaraknya. Oke. Ya, jadi nanti materi ini nanti yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu kalian harus rajin baca ya. Jadi walaupun kita belum tatap muka, walaupun belajarnya daring, jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Jadi silahkan dulu dibuka-buka bukunya. Kira-kira apa sih nanti yang bakalan dibahas nih sama Bu Ida nih? Ya, biar kalian ada dulu sedikit gambaran ya. Oke? Ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya. Nah, jadi anak-anak, pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Nah, jadi ingat nanti untuk di classroom ya, sudah Ibu share itu untuk latihan soal. Nah, jadi latihan soal ini kalian nanti kerjakan dulu secara mandiri. Kalau tidak bisa tanya teman. Kalau mentok bisa tanya Ibu ya. Tapi dengan batasan-batasan waktu ya. Jangan nanti malam-malam Ibu nanti ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, dengan waktu yang wajar-wajar saja ya. Nah, kemudian di classroom juga Ibu sudah share kuis. Nah, jadi dalam kuis tersebut ada beberapa soal di situ. Jadi untuk memantapkan kalian tentang materi kita hari ini gitu. Nah, jadi untuk kuisnya nanti kalian kerjakan itu di classroom. Ya, kirim jawabannya di classroom ya melalui Google Form, nanti Ibu kasih itu. Nah, waktu pengerjaannya 20 menit ya. Jadi Ibu tunggu nanti hasilnya bagaimana. Ya, jadi soalnya di situ ada soal uraian Ibu kasih ya. Oke, anak-anak, kalau sudah bisa dipahami semua ya, karena tadi kita
awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Siapa nih sekarang mau memimpin doa nih? Saya Bu Divya. Oh ya Divya, tadi udah Mas, sekarang Divya ya. Silahkan Ya. Divya. Untuk semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, karena sudah diberikan kelancaran, mari kita tutup dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Divya. Oke, anak-anak. Jadi Ibu akhiri ya. Ingat, kalian selalu jaga kesehatan ya. Ya, jadi kalian belajar di rumah dulu ya. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, supaya kita cepat bisa tatap muka di kelas ya. Karena hampir 1 tahun ini kita melalui dunia maya aja ya. Jadi belum pernah ketemu secara langsung ini. Ya, jadi mudah-mudahan kalian ingat sama wajahnya Ibu nih ya. Ingat. Siapa tahu ketemu di jalan, biar mau juga menyapa ya. Oke. Ibu akhiri ya, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Ya, dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.